Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini bagi saya khususnya, Paksikaton pada umumnya, merasa sangat bersyukur dan bergembira hati bahwa Paksikaton di Kapanewon Bantul itu genap 4 tahun. Kalau Paksikaton sendiri yang berdiri sudah hampir 20 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya memang akhirnya dari banyak Kapanewon, tadinya dari daerah tingkat 2 kalau istilah dulu, yaitu kabupaten dan kota, itu memang perkembangannya berangkat dari kota Yogyakarta, lalu pada ulang tahun ke-5 itu kota, ulang tahun 9 itu provinsi, lalu ulang tahun ke-10 itu sudah provinsi plus. Jadi kebetulan untuk Kapanewon Bantul itu termasuk tahun setelah tahun bagi paksi umum itu sudah hampir 16 tahun. Tetapi bagaimanapun juga terlambat itu lebih baik daripada tidak. Dan faktanya artinya dengan perkembangan yang saling susul menyusul itu, efeknya adalah bahwa keberlanjutan dari Paksikaton itu akan kelihatan sekali. Alhamdulillah dari Kapanewon Bantul ini mungkin anak bungsu saat ini. Karena masih ada lagi mungkin kalau di Kabupaten Bantul mungkin sudah cukup. Tapi ada di kabupaten lain yang tingkat Kapanewon itu ada yang baru hanya 5, ada yang baru 6. Artinya meskipun ini 4 tahun, ini masih bungsu bagi kami sementara ini, karena kami yakin akan berkembang. Khususnya untuk Kabupaten Bantul, memang menurut perasaan saya selaku ketua dan pendiri Paksikaton, ini sangat prospektif. Karena dari kabupaten-kabupaten yang ada, khususnya dari para priyogong di sini, pejabat-pejabat di daerah ini, beliau-beliau sangat antusias dengan keberadaan paksi itu. Sehingga dengan keberadaan paksi di Bantul yang sekarang sudah memenuhi semua Kapanewon, Kapanewonnya sudah terpenuhi, sudah 17 Kapanewon, yang saya yakin ini akan merangsang dari kabupaten lain untuk ikut mencoba untuk ikut mendirikan ini. Dan satu harapan, berulang saya pernah mengatakan, karena Bantul itu prospektif, kemungkinan besar karena Paksikaton itu organisasi yang ingin mengajak masyarakat itu peduli pada lingkungan. Dengan kondisi yang sekarang ini sudah sampai ke 17 habis Kapanewon di Bantul ini kok makin bertumbuh. Ini karena masyarakatnya itu, dari penilaian kami, masyarakatnya dan para pimpinannya, pejabatnya itu sangat peduli pada lingkungan. Itu gambaran saja, karena Paksikaton itu kalau secara komersil memang tidak prospektif. Tapi kalau untuk membina kebersamaan, solidaritas, kesukarelawan, ini sangat prospektif. Dan ini sekali lagi terbukti bahwa Bantul sangat antusias untuk melaksanakan kepedulian pada masyarakat itu. Kepedulian baik masalah apa saja. Karena visi misi dari Paksikaton di pusat itu didirikan, visinya itu membuat wilayahnya itu menjadi wilayah yang aman, nyaman, tentram, damai, dan kondusif. Ini visinya. Lalu wujud dari misi, dari visi ini antara lain
apapun kegiatan masyarakat, lapisan apapun, tanpa ada kelas, tanpa ada perbedaan masyarakat itu masyarakat yang mana, kami akan ikut terjun di situ. Semula memang Paksi Katon ini hanya organisasi yang sangat terbatas, hanya masalah keamanan saja. Tetapi setelah ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian kami dengan visi kami tadi, akhirnya berkembang. Dan kami mengambil nama yang baru, kerja kita itu kami ibaratkan sebagai candak kula. Kita gambarkan warung yang candak kula itu mungkin semula hanya jual beras. Katakanlah Paksi hanya bidang keamanan. Tapi ada orang datang, saya butuh gula. Paksi akan dengan cekatan akan mengatakan siap, gula akan ada. Kita beli gula, berikan pada orang yang bersangkutan. Akhirnya orang, oh ternyata gula ya ada. Hari yang lain misalnya, ada yang butuh garam, beras, datang, mau beli garam, mau kecap, ada, siap, ada. Kita siapkan. Besok orang datang ke kami, kebutuhan masyarakat ini kita penuhi. Itu misi yang dilakukan oleh Paksi Katon. Kita mengikuti pola kehidupan di masyarakat. Apapun yang masyarakat butuhkan, apapun yang masyarakat inginkan di visi tadi, ingin aman. Kami mempunyai tugas utama menjadi keamanan, nyaman. Kami ingin melihat contoh misalnya, kalau sekarang ya konkret, yang paling konkret misalnya Jumat. Masjid Agung ini sangat penuh banyak orang. Kalau orang-orang jamaah yang ada di situ datang ke situ dalam keadaan tidak aman, tidak nyaman, tidak aman dari gangguan lalu lintas ya, tidak nyaman dengan suasana, kami ada di situ. Itu sudah masuk pada visi kami, aman, nyaman, tentram. Dalam ketentraman itu banyak masalah, entah di desa atau di kota. Itu selalu ada orang yang berpikiran negatif dan maunya menang sendiri, benar sendiri dan sebagainya. Mengakibatkan kiwa tengen, kiri kanannya itu menjadi tidak tentram. Karena ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sama dengan kemauan masyarakat, tidak nyaman. Kami datang ke situ. Kami akan datang dan tanya, apa sebabnya terjadinya tidak kenyamanan itu apa? Kami menjadi konsultan untuk itu. Tentram, yang tentram. Ketentraman itu, kenyamanan, ketentraman batin, kenyamanan fisik bagi orang, kami akan hadir. Sepertinya misalnya, ada satu daerah misalnya kumuh, ataupun misalnya terjadi bencana. Jadi kondisinya tidak nyaman. Tapi datang ke situ. Tentram, orang menjadi tentram. Tidak ada gesekan-gesekan di antara masyarakat. Aman, nyaman, tentram, damai, kondusif. Akan bisa membuat ketentraman batin kita, akhirnya terbuka pikiran kita itu untuk berbuat sesuatu yang serba baik. Sekali lagi, mudah-mudahan Bantul ini akan menjadi pusat dari Paksi yang akan datang. Sehubungan dengan kondisi masyarakatnya yang sangat peduli lingkungan, para pejabatnya yang sangat peduli pada masyarakatnya. Insya Allah, mohon doa restu bahwa Paksi Katon dimanapun, khususnya di Bantul, bisa berkembang pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.